Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kepada Al-Fakir Zaki bin Hamid bin Akil, dan insyaAllah di sore hari ini kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, meneruskan yang kemarin, bagaimana sikap kita terhadap suci bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Attas mengatakan ketika masuk bulan Ramadan, beliau berdoa, Allahumma adkhil alina sahra Ramadan bisalamah minal asqam wal farat minal ishghal wa radina fihi bil yasir minan naum an-nahi wal akl al-hani. Yang mana beliau mengatakan, ya Allah, ketika masuk bulan Ramadan ini berikan kami dengan keadaan selamat dari penyakit, dan juga berikan kami waktu yang luang sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan beribadah dengan penuh, dan juga berilah kami waktu sedikit dari tidur dan minum, sedikit waktu tidur dan makan dan minum. Beliau selalu mendoakan itu. Alhamdulillah, semoga doa tersebut bisa tercurah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memasuki bulan Ramadan sangat sekali memperhatikan kepada umatnya. Bahkan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana manfaat bulan Ramadan. Salah satunya ketika kita ingin melakukan iftar, kita disunahkan untuk membagi iftar kita kepada teman kita. Dan ketahuilah, ketika kita membagikan iftar itu tidak hanya untuk mengundang kepada teman-teman kita. Cukup ketika kita ada kurma di depan kita, kita bagikan kepada teman kita. Itu juga salah satu membagikan iftar. Dan juga pahalanya Masya Allah luar biasa, sudah banyak kita ketahui. Dan juga di bulan Ramadan ini Nabi Muhammad mengatakan ada dua kegembiraan ketika mendekati iftar, yaitu salah satunya menunggu waktu ketika iftar, dan yang kedua adalah di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf mengatakan ketika bulan Ramadan, beliau mengatakan al-insan an yasta'id li Ramadan bitaubah. Katanya beliau, ketika masuk bulan Ramadan, sebagaimana manusia hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wa ma yataqarrab ila Allah, kemudian juga kita dianjurkan untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena li ajli an yaji'a Ramadan wa huwa mutahalli bi kulli khalqin 'arif. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, dia benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muta'halil ata rabbani minal maula rahim. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, dia sungguh-sungguh karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf, beliau mengatakan, kana salaf rahimallahu ta'ala ya'aribuna lahum niyat wa yusallihunaha. Karena beliau mengatakan ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu memperbaiki niatnya. Hai anak-anakku, hai putri-putriku, hai anak-anak lakiku, apa yang kau siapkan, apa yang kau niatkan ketika masuk bulan Ramadan, sehingga ketika nanti bulan Ramadan kita semua niat-niat kita sudah tertata dengan rapi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihatlah kalau zaman sekarang ini, Masya Allah, bulan Ramadan ini sudah banyak sekali orang yang menyepelekannya. Na'udzubillah min dalik. Siangnya pacaran, malamnya ikut berbuka. Siangnya moka, siangnya minum di tengah jalan, malamnya ikut berbuka. Banyak sekarang toko-toko yang buka di waktu siang, toko na'udzubillah min dalik, toko makanan. Mereka menyediakan untuk kaum muslimin. Jangankan untuk kaum muslimin, kaum kafir pun kita dilarang untuk mempersilahkan kepada mereka, karena itu adalah salah satu termasuk membantu kepada mereka dalam perbuatan maksiat, apalagi kepada seorang muslimin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkanlah di bulan Ramadan ini, siapa kalau bukan kita kaum muslimin? Belum tentu kita tahun Ramadan akan menangi, belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu akan kembali lagi kepada kita. Hanyalah kita, apakah kita masih berjumpa lagi kepada bulan Ramadan? Bahkan diriwayatkan ahlul ilm mengatakan, karena indana rajulun ismuhu Muhammad, ada seorang yang namanya Muhammad, wa kana la yusalli illa qat'an,
Beliau mengatakan beliau sama sekali tidak pernah melakukan salat. Fa idza dakhala syahr Ramadan zayyana nafsuhu bi thiyabil fahira wa thayyib. Ada seorang dikarenakan bahwa beliau ketika selain bulan Ramadan tidak pernah melakukan salat, akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan beliau mempersiapkan dirinya sangat indah sekali, memakai baju-bajunya yang dengan indah, memakai wangi-wangian, kemudian beliau som, kemudian beliau puasa, wa yakti ma fatahu, kemudian melakukan qada yang apa yang beliau tinggal selain bulan Ramadan. Faqultu lahu fi dzalik, kemudian salah satu orang mengatakan, faqala hadza syahrut taubah wa rahmah wal barakah. Katanya ini adalah bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu yatawaza'ani bi fadlihi, semoga Allah memberikan keanugerahan dengan keistimewaannya bulan Ramadan. Famata, kemudian orang ini pun meninggal. Setelah beliau di bulan Ramadan mempersiapkan, setelah itu kemudian di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan beliau meninggal. Fara'aitu fil manam, kemudian orang ini melihat di dalam mimpinya. Faqultu lahu ma fa'alallahu bik, kemudian ada orang yang berkata kepada dia, apa yang Allah lakukan ketika sekarang ini kamu lakukan? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahr Ramadan. Katanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku yang mana dulu ketika selain bulan Ramadan aku tidak pernah melakukan ibadah, akan tetapi ketika bulan Ramadan aku mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Bahkan beliau diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi renungan buat kita. Semoga juga ini yang bisa sampaikan bermanfaat kepada antum, khususnya kepada diri saya. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.